kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom, merdeka, merdeka. Selamat sore. Sore ini kita kembali bersekutu bersama, mengucap syukur dan memanjatkan doa, karena untuk kesekian kalinya bangsa kita, Indonesia, kembali mensyukuri akan 76 tahun kemerdekaan. Walau kita sudah merdeka, ya sudah merdeka, namun perjuangan bangsa kita masih panjang. Begitu banyak persoalan negeri ini datang silih berganti, bencana alam, krisis ekonomi, ketidakadilan, bahkan pandemi yang berkepanjangan belum bisa berhenti. Namun saudaraku, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, tidak lepas dari jangkauan dan belas kasih Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Nya, Indonesia tetap tangguh dan Indonesia tetap bertumbuh. Umat kami undang bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 336, bait 1, 2, dan 4. Indonesia, negaraku. Negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus beserta saudara sekalian. amin. Tuhan kiranya beserta kita. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka mulai saat itu sampai hari ini semua manusia adalah keturunannya dan terikat dengan kuasa dosa serta kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dahulu kita menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu pertanyaannya, apakah
yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang merdeka. Kita harus proaktif untuk mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kita dengan tetap mengerjakan keselamatan dengan taat dan gentar kepada Allah. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan untuk menjadi alat kemuliaan namanya. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ke-2. Kita bersama menyanyikan nyanyian kidung baru 10 ayat pertama dan kedua dari Gunggungan Malam Gelap. Kita nyanyikan 2 bait. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku Umat Tuhan terkasih, seperti syair yang baru saja kita nyanyikan, dari gunggungan malam gelap masuk dalam terang-Mu tetap, dari hidupku yang bercela masuk ke dalam terang mulia. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa bertobat dan meninggalkan kehidupan lama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau terus berfirman kepada kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda Tuhan, dapat mengerti dan menghayatinya, dan memeliharanya dalam kehidupan kami dengan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul. Ayatnya yang ke-7, saya ulangi, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 16. Yang demikian firman-Nya. Karena iri hati
Bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memeliharanya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merdeka! Ya, pada sore hari ini kita boleh bersukacita bahwa Tuhan yang kita kenal sebagai juru selamat, yang kita kenal sebagai penebus, ternyata juga dikenal sebagai pembebas. Atau dalam tema saat ini adalah pelepas, yang melepaskan kita dari penindasan. Ini menarik karena apa yang disaksikan oleh Stefanus. Stefanus adalah muridnya yang di jemaat mula-mula yang pertama yang menjadi martir. Dia seorang diaken, dan sebagai peneguhan akan segala kebenaran perkataannya, maka Tuhan memperlihatkan surga di hadapannya sebelum ia mati. Nah, kita boleh menyadari tentang kebenaran kesaksiannya bahwa Tuhan itu ternyata adalah Tuhan yang membebaskan dari segala penindasan, dari segala kesusahan, dari segala keterikatan, keterbelengguan, penjajahan. Dan itu memang terjadi di nenek moyang mereka waktu itu adalah bangsa Israel, dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, Raja Daud, dan berikutnya. Tetapi kita melihat bahwa para hakim dan para raja, serta para nabi, ternyata sekalipun sudah menolong bangsa untuk bebas dari segala penjajahan bangsa lain, tetapi ketika umat Tuhan tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, tidak kembali hatinya kepada Allahnya, maka Allah pun tidak menyertai mereka, sehingga mereka diizinkan untuk dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu ketika Yesus datang sebagai Tuhan, Tuhan itu artinya sebagai kaisar atau sebagai pemilik, datang sebagai Kristus, sebagai raja pembebas seperti Daud. Ternyata dia tidak membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, dari kekaisaran Romawi. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia melakukan yang namanya revolusi hati. Dari hati inilah muncul berbagai macam permasalahan, tapi juga muncul berbagai macam kesadaran dan pemulihan. Saudara tahu apa yang membuat bangsa Israel terus-menerus diizinkan Tuhan di dalam penjajahan? Itu adalah karena dosa manusia. Dan ketika orang itu datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pembebasan. Itulah sebabnya
Di dalam kisah ini kita melihat betapa dengan jelas sekali sebagaimana yang diperkatakan bahwa itu semuanya berasal dari segala macam iri hati, kepahitan, segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki yang terjadi pada para kakak-kakak Yusuf. Dari mulai iri hati, sesuatu yang kotor di dalam hatinya, muncullah rancangan jahat. Pikiran menjadi liar ketika hati tidak bersih. Dari mulai pikiran yang liar tadi, pikiran yang jahat tadi, muncullah tindakan-tindakan. Mulai dengan perkataan-perkataan. Bagaimana kalau kita membuang saja adik kita ini? Lalu dari perkataan-perkataan itu muncul perkataan-perkataan yang mementingkan diri sendiri. Oh, daripada dibuang, mending dijual. Orang-orang Midian. Akhirnya diambil, jual ke orang-orang Midian, mereka mendapat uang, lalu mereka melakukan tindakan bersama. Bersama-sama melakukan kejahatan sosial, bersama dengan seluruh bersaudara, 10 orang bersaudara bermufakat untuk membohongi. Ya, pertama membohongi Yusuf karena dia dijebak, kedua dia membohongi Yakub, ayah mereka, karena mereka mengatakan bahwa Yusuf telah diterkam oleh hewan buas. Dengan demikian, mereka seolah-olah merasa puas, tetapi mereka mengalami kedukaan dan tidak mendapatkan cinta kasih dari Yakub, karena Yakub sangat kecewa terhadap mereka yang tidak bisa menjaga adiknya. Nah, dari segala macam dosa yang kecil dari hati itu menjadi sebuah ikatan yang terus membelenggu ke dalam hal yang lebih luas, dan pola itu sama berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang. Contohnya Adam dan Hawa. Pertama kali mereka sudah mulai punya perasaan serakah. Serakah itu apa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah diberikan anugerah. Seharusnya mereka merasa bersyukur ya. Mereka sudah menerima kuasa atas dunia itu, atas taman itu yang penuh dengan kecukupan. Tapi mereka ingin seperti Allah. Mulai keserakahan ketika ular menggoda, ya, ular yang sudah dirasuki oleh iblis, dia menggoda. Lalu muncullah pikiran tidak percaya, oh jangan-jangan Allah itu bohong ya, jangan-jangan itu sebenarnya nggak bolehnya itu untuk kepentingan Allah sendiri supaya nggak punya saingan. Wah, mulai ada pikiran-pikiran jahat. Lalu mulai memperkatakan, nah Hawa ini seolah-olah perkataan iman, tetapi iman yang lemah. Ia mengatakan, ketika dikatakan, bukankah semua buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Bukan, buah yang di tengah-tengah inilah yang tidak boleh saya makan. Dia hanya berhenti sampai di situ, tapi tidak ada pengakuan iman bahwa Tuhan menganugerahkan seluruh buah-buahan yang lain. Ditekankan adalah larangannya, bukan anugerah Allah. Pikirannya sudah mulai dibatasi oleh iblis dengan larangan-larangan. Lalu kemudian akhirnya ketika diperdaya dengan dikatakan bahwa dia akan bisa menerima kuasa seperti Allah, menjadi seperti Allah, lalu akhirnya melakukan perbuatan, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Adam pun demikian. Setelah terjadi apa yang terjadi, maka terjadilah perluasan dari dosa itu, manusia ke manusia lain. Mereka saling menyalahkan. Dan mengatakan, perempuan yang kau berikan ini ya Allah yang membuat saya jatuh dalam dosa.
Hawa mengatakan, ular itulah yang menggoda aku. Lalu kemudian menyalahkan orang lain dan terjadilah berentet kuasa dosa menjalar di antara manusia. Sudah bisa melihat juga contoh lain, yaitu Daud. Ini kisah terkenal, dia dengan Batseba. Awal muasalnya itu adalah hanya karena perasaan. Perasaan apa? Perasaan malas. Aku nggak mau ikut perang. Sekali-sekali aku tak santai-santai saja, biar anak buahku yang berperang. Nah, ketika malas, kemudian dia di atas setoh istana, kemudian dia mulai punya perasaan-perasaan, keinginan-keinginan yang tidak senonoh ketika melihat Batseba. Dan dari pikiran yang tidak senonoh itu muncullah perkataan-perkataan dari rancangannya yang jahat. Dia menyuruh panglimanya untuk mengorbankan suami Batseba, yaitu Uria. Dan ketika akhirnya Uria itu mati karena perbuatan Daud, maka sesungguhnya Daud menggunakan mesin, yaitu mesin pasukannya, bahkan pasukan musuh, dan menggunakan panglimanya, dan menggunakan juga Batseba untuk berbuat dosa. Dosanya menjalar begitu luas dan begitu jahatnya. Sehingga Nathan harus datang untuk memperingatkan Daud, dan Daud tidak bisa melepaskan diri dari hukuman yang sudah ditetapkan pada Daud. Saudara tahu bahwa dosa itu begitu berkuasa, dan dosa itulah yang juga membuat bangsa-bangsa itu tertindas. Karena bangsa-bangsa serakah, karena bangsa-bangsa ingin menguasai bangsa lain, karena orang-orang ingin lebih daripada yang lain. Kalau saya melihat contoh Yesus ketika dia melawan iblis, maka Yesus menggunakan cara yang cerdas. Pertama kali, kalau kita perhatikan di Lukas 4 atau di Matius 4, itu ada kisah tentang pencobaan di padang gurun, dan Yesus mencoba dibelenggu dengan ikatan-ikatan perasaan-perasaan yang jahat, iri hati, atau rasa tidak puas, ketidakpedulian, kepahitan, hawa nafsu, keserakahan, keangkuhan. Itulah perasaan-perasaan negatif yang coba dimunculkan di dalam diri Yesus oleh iblis. Tetapi karena hatinya bersih, karena hatinya ada Allah Bapa, maka Yesus tetap setia. Walaupun sudah digunakan firman Tuhan dari Mazmur, dari Perjanjian Lama untuk menipu, memperdayakan Yesus, tapi Yesus sudah ngenap, sudah menguasai firman Tuhan, sudah mengerti tentang ajaran Tuhan, karena dia selalu bergaul dengan Allah Bapa, dan dia menjawab pula dengan firman. Misalnya dikatakan mencobai, menjatuhkan diri, karena toh Tuhan akan melindungi engkau, menatang dengan tangannya. Yesus mengatakan, jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Selalu dijawab dengan firman yang dia mengerti, bahwa sekalipun firman pun kalau digunakan pada tempat dan konteks yang salah, bisa berbuat salah juga, dosa juga. Karena itu relasi dengan Allah itu sesuatu yang sangat diperlukan untuk memiliki hati yang benar. Dan Yesus pula bisa mengatasi pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan ditularkan kepada para muridnya, mulai dari hati. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang memiliki percayaan Yudaisme, itu biasanya hatinya sudah rusak. Diisi dengan aturan-aturan untuk menguntungkan diri sendiri. Hatinya tidak bersih. Dan setiap kali hati itu sudah tidak bersih,
Kekotoran itu akan mempengaruhi pikiran, pikiran akan mempengaruhi perkataan, perkataan bukan akan menjadi berkat, tapi akan menjadi kutuk, dan akhirnya akan menjadi perbuatan, dan perbuatan menjadi kejahatan yang tersebar ke orang lain, dan menjadi penindasan, dan kejahatan. Kuasa iblis menjadi leluasa untuk menguasai manusia, dan kita tahu bahwa Allah tidak menghendaki hal itu. Sebagai gambaran yang lebih jelas, saya akan ceritakan kembali tentang bagaimana manusia itu dibelenggu oleh kuasa dosa. Dimulai dari hati yang kotor, harusnya bersih tapi dia diikat dengan perasaan iri hati atau perasaan tidak puas, perasaan kecewa, diikat. Kemudian mulai dari hati sampai kepada pikiran menyatu, punya ide-ide yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pikirannya sendiri, bukan pikiran Allah. Dari situ muncul ikatan-ikatan lagi. Dan ikatan yang ada adalah ikatan apa? Adalah ikatan perkataan. Perkataan-perkataan kutuk. Perkataan-perkataan yang menjerumuskan, yang membawa ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Dari perkataan-perkataan itu ada ikatan lagi, yaitu ikatan perbuatan. Orang tidak hanya berkata-kata, tapi berbuat jahat yang tidak sesuai kehendak Allah. Lalu ada ikatan lagi, yaitu ikatan perbuatan bersama secara sosial. Dan ketika manusia sudah diikat oleh ini, walaupun dia mencoba membebaskan diri, walaupun dia mencoba menarik diri, tidak akan bisa lepas. Inilah dosa manusia yang mengikat manusia. Dimulai dari hatinya sudah kotor. Hati yang kotor ini tidak bisa lepas karena manusia itu penuh dengan kuasa dosa yang mengikat. Siapa yang bisa mengikat? Siapa yang bisa membebaskan ikatan ini? Kalau bukan Allah sendiri. Maka di dalam manusia Yesus inilah. Yesus berkuasa atas ikatan itu. Karena Yesus memiliki hati dari Allah sendiri. Roh Allah ada padanya, Roh Kudus. Dia memiliki hati yang bersih. Sehingga ketika dia mati pun kuasa iblis dikalahkannya. Dia lepas. Allah Bapa memberikan kuasa atas maut, atas kuasa iblis dan atas kuasa dosa. Dan dari kuasa itulah dia melepaskan diri. Dan dia melepaskan juga kuasa-kuasa atas perkataan, kuasa-kuasa atas segala pikiran, perkataan, dan perbuatan bersama, perbuatan manusia yang lain. Jangan tepuk tangan, katakan merdeka. Ya, karena apa? Karena Yesus itulah yang berkuasa untuk melepaskan dari dosa. Oleh sebab itu, penindasan dimulai dari hati. Kelepasan dari penindasan dimulai dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih hanya bisa ketika hati itu sudah berpaling kepada Yesus dan menjadi milik Yesus. Dan di dalam kuasa Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan Tuhan berkuasa atas hatinya, dan Tuhan mengutus Roh-Nya. Dan itulah Taurat Tuhan yang Tuhan berikan tidak dalam loh batu, tapi dalam hati manusia. Di dalam hati manusia itulah Tuhan menaruhkan firman-Nya, dan Roh Tuhan bekerja dalam hati manusia. Dan hati manusia tahu ketika aku berbuat dosa ini, Roh Kudus mengatakan jangan. Ketika aku harus berbuat baik, Roh Kudus mengatakan ayo kerjakan. Terus Roh Kudus yang bekerja, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Melalui roh di dalam tubuhnya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang membebaskan manusia. Itulah sebabnya juru selamat kita adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah penguasa. Supaya kita
dapat berkuasa atas dosa. Saudara, bagi orang percaya itu bukan tidak punya musuh, bukan tidak ada calon penindas, bukan tidak ada calon kuasa dosa, tetapi ketika ada kuasa dosa dari orang lain atau dari lingkungan kita, dari pengaruh-pengaruh lingkungan, maka sungguhnya kita bisa memutuskan bahwa aku tidak mau ikut kuasamu, aku mau ikut kasih karunia Allah, aku mau ikut Kristus, aku mau hidup di dalam Kristus yang mengasihi, yang berbuat adil, yang berbuat setia, yang berbuat damai sejahtera. Saya masih ingat dalam bangsa kita itu ada dua tokoh yang mengajarkan keteladanan hidup sebagaimana yang Kristus lakukan. Pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Soekarno tidak perlu saya bahas lagi karena sudah sering dibahas betapa dia pada ujung hidupnya, walaupun dia berjuang demi bangsa, tapi dia harus dibuang dan dia memilih tidak melawan daripada terjadi pertumpahan darah. Demikian pula Gus Dur. Gus Dur yang memiliki ratusan ribu bahkan mungkin jutaan pengikut tidak mau mengerahkan anak buahnya, pengikut-pengikutnya untuk melawan orang-orang yang memfitnah dia, yang secara inkonstitusional, artinya tidak melalui perundang-undangan yang benar, dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Dia tidak melawan, dia memilih aku mundur daripada satu orang tumpah darah. Tapi selama dia menjabat sebagai presiden, dia telah menyatukan berbagai elemen bangsa, dia telah memperjuangkan perdamaian dunia, dia berhasil melakukan banyak terobosan. Selama dia hidup, dia menjadi agen demokrasi, hak asasi manusia, dan kasih perdamaian. Karena itu saudara, yang menyelamatkan orang untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Allah yang membebaskan, sebenarnya itu bukanlah agama. Yang menyelamatkan adalah Kristus. Ketika orang mengikuti teladan Kristus, maka disitulah terjadi pembebasan, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera, kebenaran akan berkembang luas. Satu contoh lagi terakhir, saudara. Ini di kalangan seorang anggota jemaat, itu bukan jemaat di sini. Kebetulan karena tugas pendidikan, saya sempat bercakap-cakap dengan dia. Dia mengalami satu keterikatan. Oleh apa, saudara? Oleh perjudian. Kalau saya katakan, kenapa kamu bisa mengalami masalah, rupanya dia punya masalah keuangan yang begitu berat, kemudian dia bilang dia berjudi. Lalu apakah orang tuamu tidak mengirimkan uang untuk sekolah? Oh, saya masih dikirimkan, tapi saya berjudi. Apakah kamu tetap mau berjudi? Tidak. Kenapa tidak? Itu tidak baik. Memangnya itu Tuhan melarang? Saya bilang. Mana firman Tuhan mengatakan dilarang berjudi? Hukum ke-1, hukum ke-9, hukum ke-10. Saya katakan, bukan. Kamu melanggar hukum yang paling utama, yaitu hukum kasih. Di mana ada orang yang menang judi yang tidak merugikan orang lain? Tidak ada. Orang mengambil keuntungan pasti dari kerugian orang lain. Itulah sebabnya judi berbeda dengan orang berdagang. Orang berdagang sama-sama untung. Tapi kalau orang berjudi, dia terikat
oleh keserakahan, oleh ego, oleh kepentingan diri sendiri. Apakah kamu mau terus seperti itu? Tidak, aku menyesal. Mau bertobat? Ya, dia mau bertobat. Kalau begitu, putuskan hubungan dengan teman-teman yang suka ngajak judi. Memutuskan itu tidak hanya dengan pikiran, oh aku mau putus, Tuhan Yesus memutuskan aku, tapi aku mau bersama Yesus, aku potong semua pengaruh-pengaruh jahat yang membuat saya hidup yang lama. Orang yang merdeka di dalam Kristus tidak ada ketakutan karena Kristus ada di dalam dia. Tapi bagaimana Kristus ada di dalam dia kalau dia tetap mengikatkan diri dengan berhala-berhala lain? Apakah namanya keserakahan? Apakah namanya oportunisme, mau mementingkan diri sendiri? Apakah namanya ketidakpuasan, iri hati, dendam, kepahitan, amarah, dan segala perbuatan daging, hawa nafsu? Tidak ada gunanya. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang menerima anugerah terbesar yang dapat diterima oleh manusia, yaitu Tuhan pembebas. Bebaslah kita, merdekalah kita, karena Tuhan Yesus Immanuel beserta dengan kita. Amin, saudara. Merdeka. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di surga, Allah yang kekal yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan adalah penebus kami, Tuhan adalah pembebas kami, Tuhan adalah penyelamat kami. Pada sore hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik pembebas kami, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami tidak mau kembali dalam kehidupan yang lama. Kami mau tetap hidup di dalam hidup anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin Roh-Mu berkuasa atas kami, dan kami ingin merdeka dan memerdekakan orang lain bersama-sama dengan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan sekali lagi untuk seluruh jemaat ke dalam tangan kasih-Mu yang bersama-sama beribadah pada saat ini Tuhan. Ada di antara kami yang sakit Tuhan, yang tidak bisa beribadah karena kondisinya yang terbatas. Kami berdoa untuk Bapak Semarno, evolusi hati, biar Tuhan yang menyembuhkan Tuhan, entah melalui donor plasma, dan melalui pengobatan, dan melalui kasih karunia, segala tindakan medis yang boleh Engkau berikan Tuhan, menyembuhkan dia Tuhan. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu, saudara kami ini boleh bersama-sama dengan kami kembali. Kami juga ingat akan Bapak Pendeta Emeritus Suki Yahya yang juga bersama-sama waktu-waktu yang lalu ini juga harus menerima donor plasma. Tuhan, Engkau juga sembuhkan, dan Engkau juga menolong seluruh keluarganya ya Bapak, supaya dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Sri Mulyono dan seluruh keluarga di dalam pemeliharaan pemulihan kesehatan dari-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para adik siswa lain yang sakit, untuk saudara kami juga yang sakit dan yang lemah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Engkau juga tidak memerdekakan hanya dari kemerdekaan penjajahan bangsa lain Tuhan untuk kami semua, tetapi juga kami dibebaskan dari kuasa-kuasa yang membuat kami putus asa, membuat kami takut, membuat kami prihatin. Biarlah kami senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan berharap kepada-Mu, Sang Pembebas kami. Kami menyerahkan untuk para majelis gereja, para komisi, pengurus wilayah, petugas ibadah, tenaga gereja, untuk semua pelayan di kategori masing-masing, usia, serta pelayan-pelayan khusus, masuk okumene dan pelayan-pelayan di lingkup pekerjaan kami masing-masing. Berdoa untuk pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana dan kami boleh dibebaskan dari kemelut, baik yang berhubungan dengan pandemi maupun berhubungan dengan situasi ekonomi dan sosial politik.
Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala menyertai hati dan pikiran kami, dan kami semua bangsa kami menerima pemulihan dari-Mu Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu tetap. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan didasarkan pada firman-Nya yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari lagu Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tengah
Mari kita bawa persembahan di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami, dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri, bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita, menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Dengan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, bebaskanlah mereka yang terbelenggu. Janganlah menutup pintu hati bagi mereka yang menderita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hati kami siap, sesungguhnya kami tak layak menjadi hamba-Mu ya Tuhan, namun hanya oleh anugerah-Mu Engkau mengutus kami.
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa oleh nama Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus melimpahkan kuat kuasa-Nya kepada saudara, agar mampu menjadi saksinya yang hidup, yang mengalirkan air kehidupan, yaitu kasih dan damai sejahtera kepada orang yang membutuhkan. Amin. Sama-sama menyanyikan Padamu Negeri sebagai nyanyian penutup. Padamu negeri kami berjanji